Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami sadar, kami tahu, kami dikasihi, kami dicintai, kami diterima apa adanya. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kami tetap apa adanya. Sebagai respon karena Engkau mengasihi kami, pagi ini kami mengangkat hati dan tangan kami. Kami berkata, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami beribadah, kami mengasihi-Mu. Terima kasih, sampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan biarlah kebenaran pagi ini memerdekakan setiap kami. Pewahyuan tentang Yesus Kristus, Gospel, Injil Yesus Kristus, biar terbuka bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Demi nama Yesus yang siap diberkati, lambaikan tangannya, dan sama-sama berkata, Amin. Boleh tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi, katakan haleluya. Amin. Amin. Shalom. Bagaimana kabar ibu bapak saudara pagi ini? Amin. Haleluya. Terjadilah seperti yang Anda imani dan katakan. Amin. Haleluya. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati percaya katakan amin. Tepuk tangan paling meriah. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Menjadi pertanyaan anak-anak sekolah minggu dan tentunya bagi banyak orang yang mungkin belum paham kenapa sih Yesus naik ke surga. Kenapa enggak langsung bangkit hari keduanya langsung naik ke surga? Kenapa? Kenapa perlu waktu 40 hari baru Yesus naik ke surga? Ini hari ke-40. Ya saudaraku, hari ke-40 dari Yesus bangkit dari kematian. Oh, udah ada yang amin? Perhatikan saya, kebangkitan Yesus itu hari, tanggal dan bulannya sama dengan hari, tanggal dan bulan ketika Bahtera Nuh mendarat di Ararat. Perhatikan baik-baik. Ararat artinya kutub yang dijungkir balikan. Berarti kematian Yesus menjungkir balikan kutub saudara. Tahukah Anda bahwa kematian Yesus mengalahkan 90% musuh? Mungkin Anda berkata, kok enggak 100%? Iya. Masih ada satu musuh yang paling besar justru belum dikalahkan lewat kematian Yesus. Apakah itu? Kematian itu sendiri. Kematian atau maut itu dikalahkan ketika Yesus bangkit dari kematian. Kenapa Yesus naik ke surga? Pertama, saudaraku, dia berasal dari surga, maka dia harus kembali ke surga. Nah saudara, Yesus berkata, kalau saya kasih ayatnya terlalu banyak, aku bukan berasal dari dunia ini. Maka ketika Yesus mati dan kemudian hari ketiga bangkit, dan dari hari kebangkitan sampai hari kenaikan 40 hari, dia menampakkan diri. Mulai dari Maria Magdalena di makam, kemudian kepada murid-murid dalam ruangan yang terkunci, kemudian kepada murid-murid saudaraku di tepi pantai Genesaret, dan terakhir dia menampakkan diri di hari ke-40, yaitu di hari kenaikan, disaksikan sekitar 600 murid di Bukit Zaitun. Nah saudaraku, kenapa ada yang bertanya, Pak kenapa enggak hari kedua dia habis bangkit langsung naik ke surga? Dia menampakkan diri selama 40 hari berulang-ulang
untuk menyatakan kepada masyarakat Yerusalem, Israel, kepada dunia bahwa musuh yang terakhir yaitu kematian sudah dikalahkan. Kalau dia bangkit langsung naik ke surga, siapa yang tahu? Siapa yang lihat? Betul? Dia menampakkan diri dengan tubuh kemuliaan. Maka ketika Maria Magdalena di makam, dia ingin menjamah Yesus. Yesus berkata, jangan menjamah aku. Sebab aku belum pergi kepada Bapa dengan tubuh kemuliaan. Saudaraku, karena dia berasal dari surga, dia akan kembali ke surga. Yesus turun dari surga untuk menyelesaikan tugas keselamatan, untuk menyelesaikan karya penebusan. Setelah semuanya selesai, dia mesti kembali ke surga. Maka kenapa dia naik ke surga? Karena dia berasal dari surga. Yang kedua, karena dia telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Sudah selesai. Amin. Maka ini satu rangkaian dari kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya bukan 90% sempurna, tapi sudah sempurna. Sehingga nggak ada yang perlu ditambahkan untuk suatu karya yang sudah sempurna. Saudaraku, ya, nggak ada lagi yang perlu ditambahkan untuk sesuatu yang sudah sempurna. Dalam acara Elders Gate Day, tepatnya 24 Mei tahun 1738, John Wesley dengan langkah yang berat, frustasi, penat, dan lelah. Karena selama ini dia berpikir bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia plus perbuatan. Sampainya dia mengerti bahwa karya keselamatan semata-mata 100% adalah kasih karunia tanpa ditambahi sedikit pun perbuatan manusia. Jadi ibadah kita, perbuatan baik kita, amal, pelayanan kita bukan untuk menambahi supaya kita selamat. Tapi ini sebagai bentuk respon karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Katakan, keselamatan adalah kasih karunia. Lebih mantap lagi. Dia telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Kalau sesuatu sudah sempurna, untuk apa ditambahi? Justru kalau kita menambahinya, itu akan merusak karya yang sempurna. Seperti sebuah mahakarya lukisan, saudaraku, Leonardo da Vinci, semua mengakui itu bagus, itu sempurna. Anda tambah satu titik, hancur, saudaraku. Nomor 3, kenapa Yesus naik ke surga? Untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Amin. Jadi hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Pak, orang Kristen kalau mati langsung ke surga? Tidak. Orang yang mati dalam Yesus, ada satu tempat yang bernama Firdaus. Yang mati di luar Yesus, ada satu tempat bernama Hades atau alam maut. Dari mana kita mendapatkan ayat ini? Ketika Yesus memberikan perumpamaan Lazarus dan orang yang kaya. Lazarus mati dan ada di Firdaus, di pangkuan Bapa Abraham. Sementara orang yang kaya mati, dia ada di Hades. Saudaraku, jadi belum sampai ke surga. Kapan surga itu? Nanti selesai kerajaan 1000 tahun. Jadi Bapak Ibu, begitu Yesus datang nanti kembali menjemput kita, itu adalah, saudaraku, awal dari dimulainya kerajaan 1000 tahun. Maka kita orang-orang percaya bukan dihakimi, tapi ketika hari pengadilan, kita yang percaya dengan Yesus adalah domba-domba dipisahkan dengan kambing. Dan di situ kita ditentukan mahkota apa yang diberikan untuk saudara. Apakah mahkota kemuliaan, apakah mahkota kehidupan, dan kemudian semua amal, ibadah, pelayanan, semua kesungguhan, ketekunan kita diperhitungkan untuk kita memerintah bersama Yesus sebagai Raja. 1000 tahun lamanya. Jadi nanti saudaraku yang gagal pilkades, yang gagal jadi anggota DPR, yang gagal jadi wali kota, nanti dalam kerajaan 1000 tahun.
kepala-kepala desa, camat-camat kerajaan 1000 tahun, bupati, wali kota, gubernur ada di ruangan ini. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan, katakan amin. Dia menyediakan tempat untuk kita di surga. Nomor 4, saudara. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena selama dia ada di muka bumi, dia terbatas dengan tubuh manusia. 40 hari dia memakai tubuh kemuliaan. Nanti saudaraku 10 hari dari sekarang, itu adalah peringatan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Pertama kali pencurahan Roh Kudus Pentakosta Perjanjian Baru itu ada di Gunung Sion, di Bukit Sion, ketika 120 murid berkumpul di loteng Yerusalem. Disitulah Roh Kudus dicurahkan. Amin. Kenapa Yesus naik ke surga? Supaya saudaraku Roh Yesus, yaitu Roh Kudus tinggal dalam hati kita semua. Dalam tubuh manusia dia terbatas oleh waktu, oleh jarak, oleh tempat, tapi Roh Kudus dia ada di sini. Maka Yesus berkata, kamu tidak akan menyembah lagi di gunung ini atau di gunung itu, tapi kamu menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh. Barang siapa menyembah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Nama gereja kita Betania. Di situ ia mengangkat tangannya, baca sama-sama, dan memberkati mereka. Saudara, kalimat terakhir sebelum Yesus diserahkan, dia berkata, "Shalom bagimu." Kalimat pertama ketika Yesus bangkit dari kematian, ketika murid-murid, ketika gereja berkumpul di ruang tertutup, Yesus menyapa mereka juga dengan shalom bagimu. Makna shalom artinya apa, saudaraku? Damai sejahtera, sukacita, kemakmuran, kesehatan, perlindungan. Ada 6 makna shalom yang Tuhan beri. Dan terakhir, bahkan sebelum dia naik ke surga, apa yang terjadi? Dia mengangkat tangannya, memberkati gerejanya. Katakan amin. Jadi saudaraku, kalau Anda lihat lukisan Yesus terangkat ke surga dengan tangan begini, itu kurang tepat. Karena Alkitab mengatakan di situ ia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Berarti posisi tangan Yesus. Nah, ayat berikutnya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, baca sama-sama, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Terakhir yang dia lakukan untuk gerejanya apa? Diberkati. Yang amin cuma 3 orang. Apa yang terakhir dia lakukan untuk gerejanya? Diberkati. Shalom bagimu. Shalom bagimu. Shalom bagimu. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Nah, maka Bapak Ibu, dalam pesan Tuhan hari kenaikan Yesus tahun 2022, Tuhan memberikan pesan khusus. You are complete in Him. Kamu, baca sama-sama. Kamu komplit di dalam Yesus. Kurang keras. 2, 3. Lebih keras lagi. Anda komplit di dalam Yesus. Amin. Mana ayatnya kita lihat, saudara? Saudara memiliki segala-galanya apabila saudara memiliki Kristus. Saudara dipenuhi Allah melalui persatuan dengan Kristus. Lihat, Anda dipenuhi Allah melalui persatuan dengan Kristus. Dialah penguasa tertinggi yang mengatasi segala penguasa lain. Dalam bahasa Inggrisnya kita lihat, and ye are complete in Him. Kamu komplit di dalam Yesus. Siapa yang percaya kita komplit dalam Yesus? Katakan saya komplit. Bilang kiri kanan, Anda komplit. Komplit itu artinya apa? Enggak kurang satupun. Komplit itu artinya apa? Penuh. Komplit itu artinya apa? Sempurna. Kenapa kita sempurna? Kenapa kita komplit? Karena melalui persatuan di dalam Yesus. Doa saya, kebenaran ini memerdekakan saudara
dari segala hal-hal yang selama ini mengikat saudara. Ingat, Anda dan Yesus satu. Kita lihat ayat berikutnya saudara, dalam 1 Kolose pasal yang pertama. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Siapa kepala tubuh? Siapa jemaat? Kurang keras. Coba saya tanya, Anda jawab. Siapa kepalanya? Siapa anggota tubuhnya? Kita. Yesus kepala tubuh. Tubuh adalah jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Sebagaimana kepala, itulah tubuh. Sebagaimana penerimaan, welcome, ukuran yang diterima oleh Yesus sebagai kepala, itulah penyambutan, ukuran, penerimaan Bapa kepada tubuh, yaitu kita. Saya kasih contoh. Pak Gatot boleh ke depan. Terima kasih. Saudaraku, Pak Gatot, sebentar. Ketok-ketok rumah saya. Dia mau bertamu ke rumah saya. Ketok-ketok Pak Gatot. Bunyi dong itu. Bunyi. Bunyi. Oh, shalom. Siapa ini? Oh, Pak Gatot. Mari, welcome. Silakan masuk. Saudaraku, sebentar dulu. Bapak Ibu, saya terima Pak Gatot. Waktu saya terima, ini Pak Gatot, ini kepalanya. Sebagaimana saya menerima kepalanya, saya menerima tubuhnya. Sebagaimana saya welcome dengan kepalanya, saya welcome dengan tubuhnya. Sebagaimana saya menyambut kepala, segitu juga saya menyambut tubuhnya. Nangkap saudara? Kalau saya menolak kepalanya, saya juga menolak tubuhnya. Coba ulangi. Mungkin nggak begini? Stop. Shalom. Pak Gatot, silakan masuk, kepalanya aja, tubuhnya ditinggal. Bisa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, sini Pak Gatot. Sebagaimana Bapa menerima kepala. Siapa kepala? Siapa kepala? Segitu juga Bapa menerima tubuhnya. Siapa tubuhnya? Saudara. Sebagaimana Bapa welcome kepada Yesus, Bapa berkenan kepada Yesus, Bapa menganggap kepala, demikian juga Bapa menerima, welcome, menyambut tubuhnya, yaitu saudara dan saya. Yang mengerti boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Yang mengerti sekali lagi tepuk tangannya paling meriah, katakan haleluya. Amin. Saudaraku, pewahyuan bahwa Anda dan Yesus satu. Pewahyuan ukuran Bapa menerima kepala, itulah ukuran Bapa menerima saudara. Saudaraku, kalau Bapa memandang Yesus sempurna, komplit, Anda, you are complete in Him. Anda komplit di dalam Yesus. Yang mengerti boleh katakan haleluya. Lebih benar lagi katakan amin. Nangkap saudara? Nangkap? Saudaraku, ini yang Yesus katakan. Sebagaimana kamu, ye are complete in Him. Ialah kepala. Yesus adalah kepala dari tubuh, yaitu jemaat. Kalau Bapa menerima kepala, Bapa menerima Yesus. Nggak masuk akal kepala diterima, tubuh ditolak. Kalau hanya kepala Pak Gatot yang di sini, tubuh di luar, itu bukan Gatot, itu Leak. Betul. Bapa welcome kepada Gatot. Begitu saya welcome kepada Gatot, saya menerima kepala sampai kaki. Kalau Anda ngerti sekarang, Yesus kepala. Pernahkah kepala, yaitu Yesus, stres? Sebagaimana kepala fresh, tubuh fresh. Sebagaimana kepala sehat, tubuh sehat. Sebagaimana kepala makmur, tubuh makmur.
Sebagaimana kepala saudaraku segar, fresh, rest. Demikian juga tubuh segar, fresh, and rest. Lewat kenaikan Tuhan Yesus, karyanya semakin disempurnakan di dalam saudara. Kita memahami sebagaimana Yesus hidup, itulah aku hidup di muka bumi ini. Nggak masuk akal, kepala fresh, tubuh stres. Nggak masuk akal, kepala sehat, tubuh sakit. Nggak masuk akal, kepala makmur, tubuh kekurangan. You are complete in Him. Tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. 1 Yohanes 4 ayat 17. Kita lihat saudaraku, ada ayatnya. Saya baca bagian belakang aja, bagian B. Karena sebagaimana Dia, demikian juga kita di dalam dunia ini. Doa saya, Yohanes 8:32. Kamu akan mengerti kebenaran, dan kebenaran ini memerdekakan kamu. Pewahyuan tentang you and Tuhan satu akan memerdekakan saudara dari apa? Ketidaksempurnaan. Anda dan saya sempurna. Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Kita nggak pernah bisa sempurna dengan upaya kita. Kita nggak bisa pernah sempurna dengan usaha kita. Kita nggak pernah bisa sempurna dengan segala upaya manusia. Kita sempurna karena darah Yesus. Tirai bait suci terbelah. Nangkep? Ketika Yesus wafat, tirai bait suci terbelah jadi dua. Dulu Allah tinggal di ruang Maha Kudus. Itulah langit. Manusia tinggal di bumi. Sekalipun hanya dibatasi oleh tirai, gak seorang pun bisa masuk ke sini dan hidup. Semua yang masuk ke sini mati. Hanya imam besar, itu pun setahun sekali. Dia datang dengan apa? Membawa darah. Dia masuk ke ruang Maha Kudus dan dia percikan itu darah sebanyak 7 kali ke tutup pendamaian. Di dalam tabut Allah yang ada di ruang Maha Kudus ada 3 benda yang mewakili, yang melambangkan dosa-dosa manusia. Yang pertama, 2 loh batu berisi 10 hukum Taurat yang menggambarkan penolakan kita pada standar yang ditetapkan Allah. Yang kedua, buli-buli berisi mana yang menggambarkan pemberontakan kita kepada penyediaan yang Allah berikan. Dan yang ketiga, tongkat Harun yang pernah bertunas, yang menggambarkan pemberontakan kita pada otoritas. Semua itu menggambarkan dosa kita, ditaruh di dalam tabut perjanjian, ditutup dengan tutup pendamaian yang diperciki darah 7 kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika tabir bait suci terbelah, dulu sekali lagi sebelum terbelah, Allah tinggal di tempat di mana tidak seorang pun bisa menghampirinya. Tetapi ketika tabir bait suci terbelah, dia bukan hanya tinggal di tempat di mana kita bisa menghampiri, tapi dia menjadikan tubuhmu bait Allah, tempat kediamannya, Christ in you. Engkau dan Yesus menjadi satu. Katakan haleluya. You are complete. Saudaraku, Bapa tidak lagi melihat 3 benda tadi ditutup dengan tutup pendamaian. Hal yang sama, Bapa tidak melihat tubuh ini. Yang dilihat kepala, yaitu Yesus. Kalau Bapa menerima Yesus, Bapa menerima semua tubuhnya, yaitu Anda. Katakan saya komplit di dalam Yesus. Yang mengerti katakan haleluya. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini begitu banyak orang Kristen yang belum mengerti, hidupnya masih ada dalam tekanan, dalam stres, dalam kekurangan, dalam penyakit, karena dia tidak paham bahwa Yesus dan saudara satu.
Nggak masuk akal. Kepala sehat, tubuh sakit-sakitan. Gimana kabar saudara? Kita mengimani dan mengakui itu bukan untuk kita mendapatkannya, tapi karena itu sudah menjadi milik kita, yang kita katakan, kita deklarasikan. Yang percaya, somebody shout, haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka sekarang saudaraku, sekali lagi kita baca, boleh terima kasih Pak Gatot untuk, boleh lewat sini Pak, lewat sini Pak. Oh, situ aja, oke. Iya, haleluya. Dia agak keder lewat sini saudaraku, grogi saudara ya. Kita baca sekali lagi ayat yang 17. Sebagaimana dia, baca 1, 2, 3. Karena sebagaimana dia, sekali lagi 1, 2, 3. Hari ini Bapa mau Anda menerima dia sebagai kepala Anda. Maka mulailah percaya bahwa kesukaannya, kesempurnaannya, kelemah lembutannya, kemakmurannya, kesehatannya itu juga mengalir dalam seluruh tubuh kita. Karena kita adalah tubuh dari kepala yang bernama Yesus. Semakin saudara melihat bahwa saudara dan Yesus adalah satu, semakin engkau akan menyadari bahwa semua yang kita perlukan di dunia ini telah dan sudah diberikan kepada kita. Kesehatankah, kemakmurankah, semuanya infinish, sudah selesai. Bagian kita hanya percaya dan mengakuinya. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Jadi Bapak Ibu, jika Anda kekurangan hikmat, mintalah sama kepala Anda, yaitu Kristus yang adalah hikmat Allah. Maka hikmat itu akan mengalir dalam memanage waktu, memanage keluarga, memanage keuangan. Karena apa? Kristus adalah hikmatku. Kristus adalah hikmat Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau beri contoh. Kita nengok ke perjanjian yang lama, ke kitab perjanjian lama dalam Kejadian pasal yang ke-15. Sebagai pembanding untuk Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya khotbahkan pagi ini. Kita membaca bergantian, saya ayat ganjil, kemudian saudara sampai selesai. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ada baca? Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Next. Lalu Tuhan membawa Abram keluar, serta berfirman, pandang langit, hitunglah bintang. Jika kamu dapat menghitungnya, itulah, sebanyak itulah keturunanmu. Terus. Apa yang diperlukan oleh Abram? Percaya. Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Percaya. Tolong lihat saya. Kita menjadi orang berdosa bukan karena kita berbuat dosa awalnya. Bahkan dalam kandungan ibumu, kamu sudah berdosa. Siapa yang makan buah pengetahuan yang baik dan buruk? Bukan kita, Adam dan Hawa. Karena satu ketidaktaatan Adam, kita semua menjadi orang berdosa. Roma 5 berkata demikian. Adam naik pohon, makan buah pengetahuan. Adam menjadi orang berdosa. Dan kita semua, manusia di dalam Adam, menjadi orang berdosa. Tetapi satu ketaatan Adam yang kedua, Yesus naik pohon yang bernama salib. Satu ketaatan Yesus menjadikan kita orang benar. Maka dua tipe manusia di muka bumi, manusia di dalam Adam atau manusia di dalam Yesus.
Saudaraku, Allah tidak menerima Adam pertama, tapi Allah menerima Adam yang kedua, yaitu Yesus. Sebagaimana Allah menerima Yesus sebagai kepala, Allah menerima saudara. Sebagaimana penyambutan Allah kepada Yesus, itulah penyambutan Allah kepada saudara. Sebagaimana Yesus ada di muka bumi, sehat, kuat, diberkati, itulah juga saudara dan saya. Mari kita beri tepuk tangan paling meriah bagi katakan haleluya. Bagian kita hanya percaya. Next, saudaraku. Lagi firman Tuhan kepada Abram, akulah Tuhan yang membawa kamu keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Ayat 8 berikutnya Anda baca. Perhatikan baik-baik. Tuhan berkata kepada Abram, keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, dan kemudian seluruh negeri ini akan kuberikan kepadamu. Artinya apa? Segala sesuatu adalah milikmu. Kok nggak ada yang amin? Sebab engkau di dalam Yesus, segala sesuatu adalah milikmu. Abram tanya, Tuhan, dari mana saya tahu bahwa aku akan memilikinya? Hal yang sama banyak orang Kristen bertanya, bagaimana saya tahu saya akan memilikinya? Saudaraku, Tuhan tahu. Maka Tuhan bilang gini sama Abram, supaya kamu percaya, kita buat perjanjian. Maka dibuatlah perjanjian darah, seperti yang biasa dilakukan orang-orang di daerah Timur Tengah saat itu. Kita lihat saudara. Firman Tuhan kepadanya, Abram, ambillah bagimu seekor lembu berumur 3 tahun, seekor kambing, seekor domba jantan, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Next. Diambilnya semuanya itu, dipotong 2, lalu diletakkan bagian-bagian itu yang satu di samping, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Next. Saudaraku, Pak Gatot kembali ke sini. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang, maka Abram mengusirnya. Sebentar. Agak ke sana. Ya. Lihat saya, saudara. Allah bikin perjanjian darah dengan Abraham. Ini menggambarkan Allah bikin perjanjian darah dengan saudara. Nanti saya kasih tahu. Abram tanya, ini Abram, ini misalkan saya Tuhan. Dari mana saya tahu engkau akan memberikan semua ini kepadaku? Tuhan bilang, bikin perjanjian darah seperti yang biasa orang Timur Tengah lakukan saat itu. Ambil binatang A, B, C, D, E, potong jadi 2. Nanti aku, ini yang bicara tentang pertukaran. Allah dan Abram akan berjalan melewati korban-korban itu, membentuk angka 8. Saudaraku, ya. Sehingga Abram ada di posisi di mana Tuhan berdiri, dan saudaraku, Tuhan ada di posisi Abram. Sahlah perjanjian itu. Perhatikan baik-baik. Tuhan mau buat perjanjian dengan Abram. Lalu kita lihat saudara. Sebentar. Ketika burung-burung buas hinggap, Abram mengusirnya. Diusir. Karena belum apa? Belum ada perjanjian. Tuhan lagi mau buat perjanjian. Abram harus berjaga-jaga. Ini hari yang penting bagi dia. Sebab ini adalah meterai. Darah ini adalah meterai. Perjanjian darah ini adalah sah. Next. Sebentar, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Perhatikan saya. Untuk sesuatu perjanjian yang sangat penting, kok Abraham tidur? Gak mungkin. Anda mau wisuda sarjana, yang saya tahu Anda susah tidur. Apalagi perempuan dari jam 4 pagi sudah bersolek. Anda sulit tidur karena besok aku diwisuda. Jadi sarjana, insinyurkah, dokterkah? Untuk sesuatu yang penting Anda mau nikah, akan ada perjanjian antara Anda dengan calon istri, dengan calon suami. Nggak mungkin Anda melewatkan sebuah hal yang sangat penting dalam hidupmu. Abraham tidur.
Katakan dengan saya, Abraham tidur. Lebih keras lagi. Kenapa tidur? Saya nggak percaya Abraham sengaja tidur. Maka di situ tertulis tertidurlah. Kenapa? Tuhan bikin Abraham tidur. Bukan maunya Abraham tidur. Dia nggak akan mau melewatkan sesuatu yang penting. Tapi Tuhan buat dia tidur. Kenapa? Sebab konsekuensi dari sebuah perjanjian, kedua belah pihak, baik Tuhan maupun Abraham, harus memegang janjinya. Dengarkan apa yang saya katakan. Tuhan tahu. Janji Tuhan, ya dan amin. Tapi janji manusia, tidak ya dan tidak amin. Setuju? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, itu manusia. Kalau Allah buat perjanjian dengan Abraham, maka saya percaya di pihak Allah dia akan mentaati, dia akan menepati. Tapi di pihak Abraham, dia akan gagal dan gagal dan gagal. Maka perjanjian yang baru, New Covenant, bukan perjanjian antara Allah dengan manusia. Tapi perjanjian lama, hukum Taurat, perjanjian antara Allah dengan orang Israel. Dan orang Israel gagal dan gagal dan gagal dan gagal. Setuju? Siapa yang bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Ada orang kaya datang ke Yesus. Yesus, gimana caranya supaya saya masuk kerajaan surga? Lakukan 10 hukum. Aku sudah melakukan itu, kata orang muda yang kaya ini. Sejak masa mudaku aku sudah lakukan semuanya itu. Oke, sekarang pulanglah. Jualah semua hartamu. Bagikan kepada orang miskin. Ikutlah aku. Orang muda ini pergi. Tahu artinya? Dia tidak bisa menepati janjinya. Nah, saudaraku, kembali ke Abraham. Abraham dibuat tidur. Kita lihat ayat berikutnya. Firman Tuhan, kemudian ayat 13-14. Oke, kita lewat. Anda baca aja di rumah. Nah, ini penting. Perjanjian dimulai. Ketika matahari telah terbenam, baca sama-sama. Dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah beserta suluh yang berapi. Siapa tiang awan, tiang api? Allah. Tiang awan, tiang api adalah siapa? Yesus. Jadi siapa yang berjalan melakukan perjanjian darah? Allah Bapa dengan Yesus. Ini Yesus, ini Allah. Abraham di mana? Tidur. Siapa yang mengganti posisi Abraham? Yesus. Karena Yesus memenuhi semua kualifikasi. Karena Yesus memenuhi semua persyaratan. Dan Yesus tidak mungkin tidak taat. Dia akan menaati semua perjanjian. Jadi perjanjian yang baru bukan perjanjian antara Allah dengan manusia, tapi perjanjian antara Bapa dengan Yesus, mewakili kita semua. Maka dia disebut perantara perjanjian baru. Saudaraku, Yesus mewakili saudara dan saya mengadakan perjanjian dengan Allah. Dan dia mati di kayu salib, menaati semua perjanjian itu, membayar semua perjanjian itu. Untuk itu saudaraku, Anda dan saya di dalam Yesus, you are complete. Dengarkan baik-baik. Tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. Ketika Abraham bangun, tahukah Anda Abraham bangun? Kan dia tidur, kemudian dia bangun. Saat dia bangun, apalagi yang dia mau lakukan? Tidak ada. Maka semua adalah kasih karunia. Ketika Abraham tidur, bangun, tidak ada satupun yang tersisa untuk dia lakukan. Tapi tersedia segala sesuatu untuk Abraham percayai.
Sebab siapa yang mewakili Abraham melakukan perjanjian dengan Allah? Yesus. Siapa yang mewakili kita melakukan perjanjian dengan Allah? Yesus. Dia memenuhi semua kualifikasi. Bagian Anda dan saya mempercayainya. Nggak mungkin kepala sehat, tubuh sakit. Nggak mungkin kepala diterima, tubuh ditolak. Nggak mungkin kepala disambut, tubuh ditolak. Sebagaimana Allah memandang Yesus, itulah Allah memandang saudara, dan saya. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Lebih lagi katakan amin. Tidak ada satupun yang tersisa untuk saudara dan saya lakukan, tapi tersedia segala sesuatu warisan yang diberikan untuk kita percayai dan kita terima. Maka kalau kita mengimani dan mengakuinya, kita bukan mengakui untuk kita memilikinya, tapi kita mengakui karena kita sudah memilikinya di dalam Yesus. Sebab Anda dan Yesus satu. Doa saya, pewahyuan ini memerdekakan saudara. Maka Bapak Ibu, iman Anda bukan lagi, sini Pak Gatot, pada iman hamba Tuhan yang menumpangkan tangan untuk Anda terima kesembuhan. Nah, apa yang hilang di kayu salib? Orang Kristen semua tahu Yesus mati di kayu salib, tapi nggak banyak orang Kristen yang tahu kita pun ikut mati di kayu salib. Apa yang hilang di kayu salib? Tubuh kita yang lama. Apa yang ditambahkan di kayu salib? Kehidupan Yesus. Engkau punya imannya Yesus. Engkau punya kehidupan Yesus. Enggak pernah tertulis di Alkitab. Ketika Yesus berjalan dengan murid-muridnya, tiba-tiba dia pegang perutnya dan berkata, Andreas, Filipus, kenapa guru? Kenapa guru? Beli peromak, guru mah kambuh. Enggak akan. Sebagaimana Yesus sehat, engkau sehat. Sebagaimana Yesus makmur, engkau makmur. Sebagaimana Yesus, saudaraku, penuh kemuliaan, engkau penuh kemuliaan. Dengarkan baik-baik. Bahkan di tengah badai, semua ketakutan, Yesus tidur dengan nyenyak. Itulah salum yang ada pada Yesus. Dan ketika Yesus mau, sebelum Yesus ke surga, dia berkata, damai sejahteraku yang kutinggalkan bagimu. Engkau bukan hanya terima damai sejahtera biasa, tapi damai sejahtera yang ada pada Yesus. Ketika dia menghadapi situasi yang kritis, ketika 5.000 orang kelaparan, dari mana dia dapat makan? Yesus tetap tenang. Dia nggak mengenal kata kekurangan, kemakmuran dia berikan. Dia nggak mengenal kata sakit, kesehatan dia berikan. Sebagaimana Yesus ada di muka bumi ini, seperti itulah saudara ada di bumi, diberkati, diterima, dilimpahi, dimakmurkan, dimuliakan. Katakan kiri kanan, you are complete in Him. Kurang keras. Bilang kiri kanan, you are complete in Him. Katakan amin. Katakan amin. Bangkit berdiri. You are complete in Him. Tepuk tangan paling meriah. Haleluya. Haleluya. Lebih meriah lagi, katakan haleluya. Let your spirit fill this church. Sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Lagi katakan, let your spirit fill this church. Sweet spirit, fill my heart. Let your presence katakan, saya komplit di dalam Yesus. Haleluya. Sekali lagi.
berdoa Bapak Ibu dicelikkan dan menerima pewahyuan bahwa engkau dan Yesus adalah satu. Kristus adalah kepala dari tubuh, engkaulah tubuhnya. Sebagaimana kepala, demikian juga tubuh. Bapa menerima kepala, Bapa menerima tubuh. Kepala sehat nggak masuk akal kalau tubuh sakit. Kepala rest and fresh, nggak mungkin tubuh tertekan berbeban berat. Sebab seperti Yesus di muka bumi, itulah saudara di muka bumi. Mari angkat roti dengan tangan kanan saudara. Malam satu Yesus sudah diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, memberikan pada murid-muridnya, serta berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Ambillah, makanlah, lakukan ini untuk mengingat akan aku yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus. Ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang disahkan oleh darahku. Perjanjian tidak sah tanpa penumpahan darah. Inilah darah Yesus yang memeteraikan perjanjian sehingga membuat you are complete in Him. Yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, naikkan syukurmu. Pulang dari sini, sembari Anda berjalan, di mobil Anda, di sepeda motor Anda, di angkutan umum saudara yang naiki, katakan dengan lembut, saya komplit di dalam Yesus. Sebagaimana Yesus di dunia, seperti itulah aku di dunia. Kepala fresh, tubuh juga fresh. Kepala segar, tubuh segar. Kepala makmur, tubuh makmur. Kepala sehat, tubuh sehat. Itulah Anda dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Koralapas syandara lama-lama. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih untuk pewahyuan ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang memerdekakan. Dan sebagai tanda syukur kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur, mereka yang mengembalikan persepuluhan. Tuhan berkati berkali-kali lipat. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Buka hati, angkat tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manisnya Roh Kudus menyertai, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.